Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat, kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Al-Bajuri, atau lebih kepada Fathul Qarib lah. Alhamdulillah, kitab ini 133. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Walal musannif wa syarih wal muhsyir rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid daraini, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kata Muhammad, sekarang an-nabi. Selawat Allah kepada junjungan kita, siapa beliau? Muhammad an-nabi. Coba kita lihat tentang nabi. Qauluhu an-nabiyyu ikhtarahu 'ala rasuli taba'an liqaulihi ta'ala. Bermula ucapannya musannif an-nabiyyu, itu memilih hanya musannif akannya nabi di atas rasul, taba'an karena mengikuti bagi firman Allah Ta'ala. Jadi dalam matan di atas Muhammadin nabi, bukan Muhammadir rasul. Kenapa? Karena beliau mengikuti firman Allah. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah berselawat kepada Nabi. Makanya ketika beliau berselawat juga menyatakan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Wa in kanatir risalatu afdala minan nubuwah ala rajih. Sekalipun adalah risalah itu lebih utama daripada kenabian berdasarkan pendapat yang rajih. Namun di sini karena beliau mengikuti ayat dalam masalah selawat, beliau memilih an-nabi. Khilafan lil Izz bin Abdissalam al-Qail. Khilaf bagi Izz bin Abdissalam. Ini Izz bin Abdissalam ini beliau gelar Sultanul Ulama, pengarang kitab Syajaratul Ma'arif. Beliau menyatakan kalau kenabian itu lebih utama daripada kerasulan menurut beliau. Dalam kitab beliau Syajaratul Ma'arif juga beliau menyatakan seperti itu. Alasannya apa? Ini, apa kata Syekh Abdissalam? Bi annan nubuwata afdalu minar risalah, dengan bahwa sungguh kenabian itu lebih utama dari rasul. An-nubuwah, kenabian lebih utama daripada kerasulan. Kenapa? Alasan beliau begini, li annan nubuwata fiha ta'alluqun bil khaliq. Karena bahwa sungguh kenabian itu sabit, dalamnya kenabian itu ta'alluq, terikat dengan Allah. Jadi maksud terikat dengan Allah karena kenabian itu orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada makhluk, hingga enggak sibuk dengan makhluk, fokus kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Makanya kata beliau nubuah lebih utama karena dalam nubuah itu ta'alluqun bil Khalik, bergantung seutuhnya atau menyibukkan diri dengan Allah. War risalatu fiha ta'alluqun bil khalqi, dan bermula risalah itu sabit dalamnya risalah itu hubungan dengan makhluk. Sementara risalah seorang rasul tentunya diberikan wahyu, diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Artinya sibuk dengan makhluk. Kemudian beliau menunjukkan fa innan nubuwata fiha sirafun minal khalqi ilal haqqi. Maka sesungguhnya kenabian itu sabit dalamnya kenabian itu berpaling dari makhluk kepada Allah. Jadi meninggalkan makhluk menuju Allah. Wa risalatu fihal insirafu minal haqqi ilal khalqi. Dan bermula risalah kerasulan itu sabit dalamnya risalah itu berpaling dari Allah kepada makhluk, liyadullahum, supaya menunjukkan ianya rasul akan mereka makhluk alaihi, kepadanya Allah. Adapun dalam masalah risalah kerasulan berarti itu kan berpaling dari Allah menuju makhluk. Sebenarnya tidak berpaling, kan para rasul enggak meninggalkan Allah. Nah, makanya para ulama ini enggak setuju dengan pendapat Al-Izzu ibnu Abdissalam, enggak setuju, dibantah. Antara lain ini ada bantahannya. Warudda bi anna risalata fiha ta'alluqani, dan ditolak, dibantah akan dianya ucapan Izz bin Abdissalam bi anna risalah, dengan bahwa sungguh risalah itu sabit dalamnya risalah itu ta'alluqani,
Justru dalam risalah itu ada dua hubungan. Satu sisi hubungan dengan Allah, satu sisi hubungan dengan makhluk. Bukan berarti ketika Rasul menyampaikan risalah Allah kepada makhluk melupakan Tuhan, kan tidak. Nah, kama sharrah bihi Syekh Ibnu Hajar fi Syarhil Arba'in. Sebagaimana yang menjelaskan dengannya oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Arba'in. Jadi Ibnu Hajar juga mensyarah matan Arba'in An-Nawawi. Jadi kitab Arba'in An-Nawawi disyarah oleh banyak ulama, antara lain oleh Syekh Ibnu Hajar. Wal kalamu fi nubuwati rasulin wa risalatih. Dan bermula pembicaraan itu sabit pada kenabian Rasul dan pada risalahnya Rasul. Artinya yang sedang dibicarakan ini pada Rasul yang sekaligus Nabi. Artinya Nabi dan Rasul. Karena setiap Rasul kan Nabi. Wa illa jika tidak far rasulu afdalu minan nabi qat'an. Jika tidak, jika pembahasannya bukan menyangkut dengan kenabian seorang Rasul, maka bermula Rasul itu lebih utama daripada Nabi secara kata. Bila dibandingkan seorang Nabi dan Rasul, tentunya Rasul lebih utama. Ini ceritanya pada satu Nabi. Ketika beliau Nabi juga Rasul. Itu lebih baik pangkat mana? Kata Is bin Abdul Salam, lebih baik pangkat Nabi. Karena dalam kenabian tadi fokus kepada Allah. Sementara dalam membawa jabatan sebagai Rasul, beliau harus menyampaikan kepada makhluk. Adapun bila dibanding dengan dua sosok yang berbeda, satu orang Rasul, satu orang Nabi, itu otomatis ar-Rasul lebih utama. Wan nubuwatu afdalu minal wilayah, dan bermula kenabian itu lebih utama dari kewalian. Sawa'un kanatil wilayatu li nabiyyin aw li ghairi. Bersamaan adalah kewalian itu bagi nabi atau bagi lainnya nabi. Nah, ini barangkali maksudnya sebelum jadi nabi ada yang wali dulu. Waliullah. Nah, yang pasti kenabian tetap lebih utama dari wali. Wa qad ishtahara annal anbiya'a mi'atu alafin wa arba'atun wa ishruna alafan. Dan sungguh telah masyhur oleh bahwa sungguh para nabi itu 100.000 dan 24.000, 124.000. Sering kita dengar bahwa jumlah nabi itu 124.000. Wa qila, dan dikatakan orang mi'ata alafin wa arba'atun wa ishruna alafan. Qil menyatakan jumlah nabi itu 224.000. 224.000, selisih 100.000. Wa rusulu minhum salasumi'atin wa salasata asyara au arba'ata asyara au khamsata asyara. Dan bermula para rasul, dan bermula rasul-rasul dari mereka para nabi tadi itu di 313, 313 atau 314 atau 315. Artinya jumlah para rasul terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang menyatakan 313, ada yang 314, ada yang 315. Akhirnya para ulama menyatakan kita tidak boleh menentukan jumlah rasul. Yang penting kita wajib mengetahui rasul-rasul yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Quran. Takut menetapkan rasul pada orang yang bukan rasul atau menafikan kerasulan dari orang yang ternyata rasul. Nah. Oh, ini ada. Lakin as-sahih adamu hasrihim fi adadin. Tetapi bermula yang sahih itu tidak membatasi mereka dalam jumlah. Kita tidak menyebut jumlah mereka berapa. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sebahagian dari mereka para rasul itu ada orang-orang yang kami ceritakan kepada engkau, dan sebahagian mereka itu siman yang tidak kami ceritakan kepada engkau. Jadi berarti kita enggak tahu jumlah rasul berapa, karena tidak semuanya dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kembali ke matan di luar. Huwa bil hamzi wa tarkihi. Huwa kembali ke nabi. Dianya nabi itu bil hamzi dengan hamzah, wa tarkihi dan tinggalnya hamzah. Jadi nabi itu kita baca dua macam. Boleh nabii atau nabiyyi. Boleh pakai hamzah, boleh tidak pakai hamzah. Apa arti nabi? Insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi. Dianya rasul, dianya nabi itu seorang manusia, laki-laki yang diberikan wahyu kepadanya dengan satu syariat, yang beramalia dengannya syariat. Sekalipun tidak diperintahkan akan dia bitablighihi. Seorang insan yang diwahyukan akan dianya insan kepadanya insan dengan satu syariat yang beramalia dengannya syariat.
Wa illam yu'mar, sekalipun tidak diperintahkan, sekalipun apa jika, dan jika tidak diperintahkan akan dianya insan bitablighihi, dengan menyampaikannya syariat. Seorang insan laki-laki yang mendapat wahyu kemudian tidak diperintahkan untuk disampaikan, itulah nabi. Nanti berarti jika diperintahkan untuk disampaikan, nabi juga rasul, begitu. Kita lihat penjelasannya. Qauluhu bil hamzi. Jadi nabi bisa kita baca pakai hamzah, nabii, nabii. Ala annahu minan naba. Di atas bahwa sungguhnya kata nabi itu diambil dari naba. Berarti kalau nabii kita baca pakai hamzah, dimustaq dari naba. Apa arti naba? Wahwal khobar, berita, anin naba'il azim, dari berita besar. Jadi nabii berarti khobar. Li'annahu mukhbirun, karena bahwasanya nabi itu mukhbir. Karena nabi kan seorang yang memberikan khobar, memberikan informasi dari Allah untuk umat. Mukhbir, li'annahu mukhbirun bikasril ba. Karena nabi itu seorang pemberi berita, pewarta, seorang pemberi berita lil ummah, bagi umat, bisyara'i wal ahkam, dengan syariat-syariat dan hukum-hukum. Jadi nabi pakai hamzah diambil dari kata an-naba, artinya khobar, berarti an-nabi mukhbir. Seorang nabi, seorang yang memberi khobar untuk umat, menjelaskan hukum kepada umat. Wa hadza dhahirun in kana nabiyyan wa rasula. Bermula ini arti nabi dari an-naba, artinya mukhbir, pemberi khobar. Itu zahir jika ada ianya seseorang itu nabi dan rasul. Jadi kalau nabi sekaligus rasul itu baru masuk kategori diambil dari an-naba sebagai pemberi kabar. Karena kalau nabi doang kan tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada umat, berarti beliau tidak memberikan khabar. Kenapa juga disebut nabi dari an-naba? Fa in kana nabiyan faqad qila fit ta'lil. Jadi maksudnya begini. Arti nabi pakai hamzah diambil dari kata naba, berita, berarti an-nabi artinya mukhbir, pemberi khabar. Bila nabi itu sekaligus seorang rasul, artinya zahir. Karena rasul yang sekaligus nabi memang tugasnya memberitahukan kepada umat hukum. Ini pertanyaannya, bila nabi itu bukan rasul, bagaimana cara mengartikan kalau beliau seorang mukhbir? Bukankah beliau tidak berdakwah? Kenapa juga disebut nabi, mukhbir? Ini. Fa in kana nabiyan faqad qila fit ta'lil. Maka jika ada ianya insan tersebut itu nabi, niscaya maka sungguh dikatakan orang pada ta'lil. Jikalau memang laki-laki yang mendapatkan wahyu tadi cuma seorang nabi bukan rasul, tetap nabi itu diambil dari kata an-naba, tetap memberi informasi. Cuma bagaimana informasi apa yang beliau berikan? Maka dikatakan orang dalam memberi alasan. Li'annahu mukhbirun linnas bi'annahu nabiyyun. Karena bahwa sungguhnya seseorang tadi itu, insan yang mendapatkan wahyu tadi, mukhbirun, tetap memberitahukan bagi manusia bahwa sungguh beliau itu seorang nabi. Jadi beliau walaupun tidak diperintahkan untuk menyampaikan ajaran kepada umat, namun secara khusus beliau tetap memberitahukan kepada manusia bahwa itu beliau nabi. Untuk apa beliau memberitahu? Liyuhtarama, supaya beliau dihormati. Mukhbar bi fathiha, atau kita baca li'annahu mukhbar tadi dengan fathahnya ba, yang diberitakan. Apanya yang diberitakan? Li ikhbari Jibril alaihi salam lahu biha anillah, karena memberitahukan Jibril kepadanya alaihi salam, karena memberitahukan Jibril alaihi salam lahu baginya insan tadi, biha dengannya syariat dan hukum, anillah dari Allah. Jadi boleh mukhbir, boleh mukhbar. Kalau mukhbir beliau yang memberitahukan hukum kepada umat, kalau mukhbar berarti Jibril. Beliau itu diberitahukan. Diberitahukan hukum. Siapa yang memberitahukan? Jibril. Jibril memberitahukan hukum dari Allah kepada nabi tersebut. Fahuwa imma bima'na ismil fa'ili au ismil maf'uli. Maka bermula dianya nabi ada kala dengan makna isim fa'il, ada kala dengan makna isim maf'ul. Jadi nabi fa'ilun bisa bermakna fa'ilun, bisa bermakna maf'ulun. Itu biasa kan? Kalau isim fa'il di atas wadan fa'ilun, nabiyun, bisa bermakna isim fa'il, bisa isim maf'ul. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian watarkihi, tadi an-nabi kita baca dengan hamzah dan dengan tinggalnya hamzah. Qauluhu watarkihi, ucapannya musannif dengan meninggalkannya hamzah, tarkil hamzah, tinggalnya hamzah. Ala annahu minan nabuah, di atas bahwa sungguhnya kata nabi diambil dari kata nabuah. Kalau kita baca nabi berarti diambil dari nabuah. Apa arti nabuah? Wahwa rif'ah, dianya nabuah itu artinya rif'ah, ketinggian. Jadi nabi itu seorang yang tinggi. Li'annahu marfu'ur rutbah, karena bahwa sungguhnya nabi itu memang marfu'ur rutbati, itu yang diangkat derajat. Au rafi'u rutbati manittaba'ahu, atau sesungguhnya nabi itu yang mengangkat derajat orang-orang yang mengikuti ia akannya nabi. Jadi boleh juga nabi diambil dari kata nabuah, artinya tinggi, karena beliau memang tinggi derajat. Jadi li'annahu marfu'ud derajah, karena beliau tinggi derajat, berarti berwarna isim maf'ul. Atau rafi'ur rutbah, atau beliau itu yang mengangkat derajat umatnya, orang yang mengikutinya, berarti bermakna isim fa'il, tetap sama seperti di atas. Bahwa aidan imma bima'na ismil fa'ili awil maf'uli, maka dianya nabi dengan tanpa pakai hamzah pula, ada kala itu dengan makna isim fa'il atau dengan makna isim maf'ul, masih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu pakai hamzah, satu pakai tidak. Yang pakai hamzah namanya mahmuz. Beliau melanjutkan, wal mahmudu aslun li ghairil mahmuz, dan bermula mahmuz itu asal bagi selain mahmuz. Berarti duluan naba tadi daripada nabuah. Bisa saja nabuah ini juga diambil dari an-naba tadi, karena kata beliau mahmuz itu merupakan asal bagi yang bukan mahmuz. Waqila bil aksi, dikatakan orang sebalik. Ini pembahasan ilmu saraf. Ada yang bilang selain mahmuz justru asal bagi mahmuz. Waqila, dikatakan orang kullun minhuma aslun bira'si, dikatakan orang bermula tiap-tiap yang satu dari keduanya. Keduanya baik yang bermahmud dan bukan mahmud itu asal dengan sendirinya, bira'sihi dengan sendirinya. Jadi an-naba asalnya an-naba, nabuah juga asalnya nabuah. Bukan nabuah diambil dari naba, atau bukan naba diambil dari nabuah. Wahwa dhahir, dan dia nyakil itu dhahir. Jadi adil, kalau pendapat kil ini lebih adil. Kemudian tadi di luar beliau mengartikan nabi adalah insanon hurun. Insanon doang, seorang manusia. Apa insanon itu? Insanon manusia lelaki. Sebahagian ada yang menambahkan kata lelaki, sebahagian ada yang tidak. Kita lihat qauluhu insanon. Ucapannya syarih insanon ay hurun zakarun min bani Adam. Seorang manusia yang merdeka laki-laki dari golongan Adam, anak Adam. Nah, salimon an munafirin tab'an, lagi yang selamat, yang bersih dari hal yang membuat lari. Munafir itu yang membuat orang lain lari. Salimon yang selamat, an munafirin dari yang membuat lari orang lain secara tabiat. Kajuzamen wa barasin, seperti buduk, apa bahasanya buduk, juzam kusta, barasin supa. Wa andana ati abin, seperti kerendahan seorang bapak. Ay khissatihi, rendahnya orang tua. Wa kakaunihi hajjaman, seperti keadaannya orang tua itu hajjaman, seorang tukang bekam. Ini dianggap pekerjaan rendah. Au zabbalan, atau tukang zabbalan, tukang sampah. Ya, jadi seorang nabi itu seorang laki-laki merdeka dari keturunan Nabi Adam, selamat dari hal yang membuat orang lain lari secara tabiat, seperti ada penyakit buduk, supa, atau selamat dari kerendahan seorang ayah. Berarti ayah para nabi itu mulia semua, bukan dari tukang bekam, tukang sampah. Bersih dari khina ummen, dari kerendahan ibu. Khana ummen dengan kasar, nggak pakai hamdah, khana'a bukan. Khana ummen, bersih dari rendahnya seorang ibu. Ay fuhshiha, kejinya ibu. Wazinaha, dan zinanya ibu. Harus dari keturunan baik-baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi beliau mengartikan nabi yaitu insanon hurun zakarun. Hurun zakarun. Beliau menyatakan, wa mahallul ihtiyaji litakyidi bidzakari in nadharna limashtahara min annal insana yutlaku ala dzakari wal unsa. Bermula kedudukan butuh bagi dikaitkan dengan zakar,
bila kita melihat bagaimana yang masyhur ia daripada bahwa sungguh kata insan itu digunakan akan dia kepada zakar dan unsa. Jadi di sini beliau menyatakan insanun hurun zakarun. Perlu enggak mengaitkan zakar? Kedudukan perlu dikait dengan laki-laki bila kita melihat kepada kalimat yang masyhur, yaitu bahwa kata insan itu digunakan kepada laki-laki dan perempuan juga. Laki-laki insan, manusia juga, orang laki-laki insan, orang perempuan juga insan. Makanya insan di sini kan umum, bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya bisa dikaitkan hurun zakarun. Perlu penambahan kata zakar, manusia yang laki-laki. Itu bila kita melihat kepada yang masyhur, yaitu insan bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Dunama idza nadarna lil lughati may yaqulu lil unsa insana. Ketiadaan perlu dikaitkan. Nah, itu maksudnya. Dunama, ketiadaan perlu dikait. Ma, apabila kita lihat bagi lugat siman yang berkata ia bagi unsa insana. Ada juga lugat kabilah tertentu, mereka kalau manusia perempuan insana, bukan insan. Berarti kalau kita berdasarkan lugat ini, begitu beliau menyebutkan insan, ya laki-laki. Berarti nggak perlu mengkaitkan dengan zakar. Kama fi qawlihi, sebagaimana yang pada ucapan syair ini menunjukkan bahwa kalau laki-laki perempuan itu pakai ta insana. Insanatun fattanah, bermula seorang manusia, seorang perempuan yang tukang fitnah. Badrudduja, yang bermula badar yang terang pun, minha, darinya wanita ini, khajila, malu ianya badar. Jadi dalam syair ini menunjukkan bahwa kalau perempuan pakai ta insana. Qauluhu uhiya ilahi bi syar'in. Seorang manusia laki-laki yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat. Ai u'lima bihi, diberitahukan akan dianya insan tadi dengannya syariat. Kenapa beliau mengartikan u'lima? Li'annal iha i'lam. Karena iha, auha maksudnya. Iha ini masdar dari auha. Karena iha atau auha itu artinya i'lam, memberitahu. Berarti uhiya u'lima. Begitu maksudnya. Sawa'un kana bi irsali malaken au bi ilhamen au ru'ya manamen. Bersamaan ada ianya wahyu dengan diutus malaikat, au bi ilhamen atau dengan diilhamkan, atau dengan ru'ya manam, dengan penglihatan dalam tidur, mimpi. Fa inna ru'yal anbiya haqqun, karena bahwa sungguh mimpi para nabi itu benar. Sawa'un kana lahu kitabun amla, baik adalah baginya manusia tadi, baginya nabi itu ada kitab atau tidak ada kitab. Kemudian beliau menyatakan tadi insanun uhiya ilaihi bi syar'in yu'malu bih, dengan satu syariat yang diamalkan orang dengannya syariat, artinya beramal pada hak dirinya insan tadi, yaitu nabi. Wa illam yu'mar bi tablighi, dan jika tidak diperintahkan akan dianya insan tadi dengan menyampaikannya syariat. In umira bi tablighi, artinya jika diperintahkan akan dianya insan dengan menyampaikannya, dan jika, kenapa ini? Beliau tadi di luar menyatakan wa illam yu'mar, jika tidak diperintahkan dengan menyampaikannya syariat. In umira bitablighi, artinya jika diperintahkan akan dia dengan menyampaikannya. Kenapa jika? Jika diperintahkan akan dia dengan menyampaikannya. Jika diperintahkan akan dianya insan dengan menyampaikan syariat, dan jika tidak diperintahkan akan dianya insan dengan menyampaikan syariat. Bahwa jadi tadi insan yang merdeka, laki-laki yang diberi wahyu kepadanya dengan satu syariat, jika tidak sekalipun, nah ini sekalipun tidak diperintahkan akan dianya dengan menyampaikan syariat. Sekalipun tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat, tidak diperintahkan untuk menyampaikan, itu tetap nabi. Artinya diperintah atau tidak diperintah tetap nabi, ya itu benar. Jika diperintahkan dia dengan menyampaikannya, nabi juga. Dan jika tidak diperintahkan akan dianya insan tadi dengan menyampaikan syariat, tetap nabi juga. Fahuwa nabiyun. Artinya
Seorang yang diberi wahyu diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak tetap disebut nabi. Cuma kalau diperintahkan untuk menyampaikan syariat, di samping bergelar nabi juga bergelar rasul. Karena setiap nabi kan mesti rasul. Setiap rasul mesti nabi. Belum tentu setiap nabi itu rasul, benar. Bahwa nabiyun ala kulli hal. Wal wawu lil ghayah wat ta'mim. Jadi bermula waw itu bagi ghayah dan ta'mim. Tadi di atas wa illam yu'mar, sekalipun tidak diperintahkan dianya beliau tadi untuk menyampaikan syariatnya, tetap disebut nabi. Tidak diperintah untuk disampaikan nabi, diperintah juga nabi sekalian rasul. Wa dzikruha aula min suqutiha. Dan bermula menyebutnya waw itu lebih aula daripada gugurnya waw. Waw tadi wa illam yu'mar lebih utama disebut daripada tidak disebut, langsung illam yu'mar. Kama qalahu ba'dhum, sebagaimana berkata oleh ba'dhum. Wa qala ghairuhu, berkata oleh selain ba'dhum, al aula iskatuha, bermula yang utama itu pegugurnya waw. Kenapa? Wa yakunu kaidan fi kaunihi nabiyyan faqat bidalili muqabalatihi biqaulihi fa in umira. Ya, berkata oleh selainnya ba'dhum, yang lebih utama itu waw dihilangkan. Kalau dihilangkan waw, wa yakunu kaidan, ada ianya illam yu'mar tadi, itu kait pada keadaannya insan itu nabi saja. Berarti tadi di atas manusia merdeka yang diberikan wahyu jika tidak diperintahkan. Jika tidak diperintahkan untuk berdakwah. Jika diperintahkan berarti langsung rasul. Nah, itu kata selain ba'duhum. Yang lebih aula itu menggugurkan waw. Ada ianya illam yu'mar itu kait pada keadaannya insan tadi nabi saja, dengan dalil muqabalahnya nabi dengan ucapannya musannif di depannya fa in umira bitablighihi fahuwa rasulun wa nabiyyun. Ini qauluhu fa nabiyyun wa rasulun. Ini di luar fa in umira bitablighihi, maka jika diperintahkan akan dianya insan dengan menyampaikan syariat, fa nabiyyun wa rasulun aidan, maka dianya insan itu nabi dan sekaligus rasul pula. Kemudian qauluhu fanabiyun wa rasulun, beliau membahas lagi ucapannya syarih fanabiyun wa rasulun, fakullu rasulin nabiyun, maka bermula setiap rasul itu nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, tidaklah setiap nabi itu rasul. Jadi umum khusus mutlak. Fabainahumal umum wal khususul mutlak, maka sabit di antara keduanya nabi dan rasul itu umum dan khusus yang mutlak. Bagaimana maksud umum khusus mutlak? Maksudnya begini, yajtami'ani fi man kana nabiyyan wa rasula, berkumpul keduanya nabi dan rasul pada siman yang ada ia nabi dan rasul, kasayyidina, seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berarti umum, masuk umum di sini beliau nabi dan rasul. Itu umumnya. Khususnya berarti berpisah. Wayan faridun nabiyyu fi man kana nabiyyan faqat, dan infiratlah, terasinglah oleh nabi pada siman yang ada yaitu nabi saja. Jadi khusus mutlak. Wala yanfaridur rasul, dan tidak terasinglah oleh kata rasul. Jadi setiap rasul pasti nabi. Bisa bertemu seperti nabi kita, nabi plus rasul. Itu umumnya. Khususnya bisa saja nabi terpisah dari rasul, nabi doang enggak rasul. Tapi rasul enggak pernah terpisah dari nabi. Fa in qulna bi infiradir rasul fil malaikah ka Jibril liqaulihi ta'ala Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi, maka jika kita katakan dengan terpisah rasul pada malaikat seperti Jibril, karena firman-Nya Allah Ta'ala, Allahu yastafi, sungguhnya Allah itu memilih dari malaikat akan rasul-rasul dan dari manusia. Kita ambil pendapat yang menyatakan rasul bisa terpisah dari nabi. Berarti namanya bukan umum khusus mutlak, tapi umum khusus min wajhin. Karena bainahumal umum wal khususul wajhi. Ini adalah antara keduanya nabi dan rasul itu umum dan khusus wajhi. Khusus dari satu wajah. Artinya bisa saja kadang-kadang bertemu nabi dan rasul. Kadang-kadang terpisah nabi doang. Kadang-kadang terpisah rasul doang. Kalau berdasarkan pendapat yang menyatakan bisa terpisah rasul dari nabi. Watake al-awal, pendapat yang kuat, pendapat pertama.
Wa makna kaunil malaikati rusulan annahum wasitatun bainallahi wa bainal khalqi minal bashar. Bermula makna keadaan malaikat itu rasul, bahwa sungguh mereka malaikat itu perantara antara Allah dan antara makhluk dari manusia. Artinya Allah enggak berbicara langsung dengan manusia, memberikan perantara berupa malaikat. Itulah disebut malaikat sebagai rasul, perantara antara Allah dan makhluknya. Kemudian wal makna yunsyi'us salata wassalam alaihi. Bermula makna itu yunsyi'u, menginsya ianya musannif akan salat dan salam kepadanya Nabi Muhammad. Ketika beliau menyatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, maksudnya beliau bukan menginformasikan, bukan mengkhabarkan, tapi sedang berselawat kepada Nabi. Tapi musannif kan enggak ada salam tadi dalam matan. Dalam matan kan wa sallallahu doang, enggak ada wassalam. Nah, jadi ini tambahan. Yunsyi'us shalah, bermula makna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, artinya yunsyi'u, beliau sedang berselawat, bukan memberitahukan kepada kita bahwa beliau berselawat. Bukan ikhbar, tapi insya. Cuma salam ini tambahan beliau. Ini ada penjelasannya. Qauluhu wal makna yunsyi'us shalah. Ucapan musyarih bermula makna itu menginsya ianya musannif akan salat. Artinya ilah asyara bidzalik, mengisyarah ianya syarih kepada demikian, kepada bahwa sungguh jumlah salat itu khabariyah lafaz, insya'iyah makna. Artinya wa sallallahu ala sayyidina itu lafaznya memang khabariyah, tapi maknanya insya'iyah, artinya tujuan beliau memang berselawat. Wala yasihu an takuna khabariyatan lafdan wa makna. Tidak salah bahwa ada ianya jumlah selawat itu khabariyah pada lafaz dan makna. Kalau lafaznya khabariyah, maknanya khabariyah, enggak hasil selawat. Beda dengan puji. Karena memberitahukan puji ya puji, tapi memberitahukan selawat enggak disebut selawat. Li'annal ikhbara bis shalah laisa bis shalah. Karena memberitahukan selawat itu tidak dianggap berselawat. Kita menyatakan, wahai, tahu enggak kamu Allah berselawat kepada Nabi, itu enggak disebut selawat. Tapi kalau puji Allah itu luar biasa. Nah, itu memuji Allah namanya, walaupun kita memberitahukan. Wa in takallafa ba'dhum sihhata dzalik, sekalipun telah memaksa oleh sebahagian mereka akan sah demikian. Sah demikian, sah khabariyah lafaz dan makna. Bi khilafi jumlatil hamdalah, dengan sebalik jumlah hamdalah. Li'annal ikhbar bil hamdi hamdun. Karena memberitahukan puji ya puji seperti tadi. Qauluhu wassalam kanal aula hazfuh. Ucapan syarih wassalam adalah yang lebih utama itu buang. Misal mestinya ini dibuang aja. Ya, yunsyi'us shalah aja cukup. Wal makna yunsyi'us shalah, enggak pakai wassalam. Kenapa? Karena musannif enggak membaca salam. Sudah dijelaskan di awal. Karena musannif itu mengambil tarikat mutakaddimin. Kalau mutaakhirin baru bersalam. Makruh memisahkan selawat dan salam. Ya, qauluhu wassalam, bermula ucapannya syarih wassalam adalah yang lebih utama itu buangnya wassalam. Kenapa? Li'annahu laisa fi kalamil musannif. Karena bahwa sungguhnya salam itu tidak ada ya dalam ucapan musannif. Hatta ya'tiya bihi, hingga mendatangkan ianya syarih dengannya salam fi tafsirihi, dalam menafsirkan maknanya salam. Orang musannif enggak menyebutkan salam, kenapa syarih menjelaskan makna salam? Musannif cuma membaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi. Wa inna madzadahu min indi, hanya saja menambah ianya syarih akannya salam dari sisinya syarih. Kama taqaddamat tambihu alaihi, sebagaimana yang telah terdahululah oleh pemberitahuan di atasnya. Wala'allahu tawahama fi halit tafsir. Barangkali saja syarih itu mewaham ianya beliau pada ketika menafsirkan. Jadi mungkin saja syarih ini waham. Beliau mengira seolah-olah musannif juga menyebutkan kata salam. Seolah-olahnya syarih itu mewaham ianya beliau pada ketika menafsirkan ucapan musannif, wa sungguhnya salam itu dari kalam musannif. Wa in kana ba'idan, sekalipun ada ianya tawahum syarih itu jauh sekali. Barangkali sampai di sini dulu ya. Ini udah titik karena nanti membahas tentang nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.